Ustadz, bagaimana hukumnya melepaskan nazar di kuburan-kuburan para ulama, Ustadz? Baik itu nazar nyembelih hewan atau mandi dengan air sumur di sana, Ustadz, dengan alasan tempat tersebut keramat dan punya keberkahan, Ustadz. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang pemuda. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih hewan di Buana. Buana sebuah daerah yang dekat dengan kota Madinah." Ya. Maka Nabi bertanya, apakah daerah tersebut ada kuburan-kuburan ataupun patung-patung ataupun tempat perayaan orang-orang musyrikin? Kata dia, tidak, ya Rasulullah. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau begitu laksanakan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, memastikan bahwa tempat tersebut bukan tempat yang diharamkan kita untuk beribadah di situ. Ya seperti karena ada patung, seperti ada masalah ya orang melakukan ritual-ritual ibadah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang bernazar, ya mandi kembang dan sebagainya, ini juga termasuk wasilah ataupun sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Maka tidak boleh dia menunaikan nazarnya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Allah. Apalagi tujuannya hanya mandi kembang. Ya, enggak ada sangkut paut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi barang siapa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tak boleh dia tunaikan nazarnya. Nah, di sini kata para ulama, ya tidak dibolehkan seseorang itu dia kalau bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, termasuk kalau dia bernazar ya sesuatu ada bentuk kesyirikan kepada Allah yang bisa merusak akidahnya, merusak tauhidnya, maka tidak boleh dia itu menunaikan nazarnya. Hanya saja di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah ya kita tahu bahwa orang yang bernazar kemudian dia tidak menunaikan nazarnya, maka wajib membayar kafarah. Kafarah seperti kafarah orang yang bersumpah, yaitu dia berpuasa 3 hari. Atau pertama dia membebaskan seorang budak, yang kedua dia berpuasa 3 hari, yang ketiga ya atau kalau dia tidak mampu dengan cara memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Ini kafarahnya, hukuman bagi orang yang tidak menunaikan nazarnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang yang bernazar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini para ulama ya sebagaimana kita sebutkan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tidak boleh menunaikan nazarnya, tapi wajib dia membayar ya kafarah. Ya, jadi kalau orang yang seperti ini yang bertanya tadi, dia bernazar untuk mandi kembang dan sebagainya, ya nggak boleh dia tunaikan nazarnya, tapi wajib dia membayar kafarah. Kafarah yang kita sebutkan tadi, imma ya dia itu membebaskan seorang budak, ini mustahil nggak ada budak pada zaman sekarang ini, ya, atau dia berpuasa selama 3 hari, atau kalau dia tidak mampu dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin 10 orang, atau pakaian kepada mereka juga seperti itu. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang sebagian para ulama menguatkannya, bahwa dia tidak boleh menunaikan nazarnya dan juga tidak atas dia atau dia tidak membayar kafarah. Ya, artinya apa? Ya sudah, dia tinggalkan nazarnya, nggak boleh dia tunaikan dan dia tidak wajib untuk membayar kafarah. Selesai masalah. Nah, ini ya pendapat yang paling kuat disebutkan oleh para ulama.